Cikini Freediving. Saya lagi latihan di kolam akuatik Senayan GPK. Kebetulan komunitas kami itu latihan setiap hari Sabtu dan Minggu. Nih bisa dilihat teman-teman saya sedang latihan. Coach, nih teman-teman aku mau tahu nih latihan Cikini Freediving nih. Oh, boleh. Ya. Nih, coach aku namanya Kakak Sofi. Hai semua, perkenalkan saya Sofi dari Cikini Freediving Club. Saya sebagai owner sekaligus penanggung jawab di Cikini Freediving Club. Banyak teman-teman yang ingin tahu apa sih kegiatan yang dilakukan di Cikini Freediving gitu. Seperti kalian lihat, Cikini Freediving itu salah satu klub di Jakarta, klub freediving. Cuma diperuntukkan bagi murid-murid dari Selam Bebas Indonesia yang sudah ambil course atau lisensi. Kita mempunyai jadwal rutin latihan setiap hari Sabtu dan Minggu. Kita pakai 3 lokasi kolam yang berbeda, yaitu ada di kolam Senayan, saat ini kita ada di kolam Senayan. Yap, Stadion Akuatik Gelora Bung Karno merupakan salah satu lokasi latihan bagi komunitas Cikini Freediving Club. Kolam yang mempunyai spesifikasi, fasilitas, dan kualitas air standar internasional ini dibangun pada tahun 1962, di mana pada saat itu Presiden Soekarno mempersiapkan Asian Games keempat di Jakarta. Kemudian di tahun 2017, kolam yang kini dibuka setiap harinya dari jam 10 pagi hingga 4 sore ini direnovasi untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2018. Setelah perhelatan Asian Games 2018 selesai, Stadion Akuatik GBK dibuka untuk umum dengan tarif Rp110.000 per 2 jam. Pengunjung bisa mencoba 4 kolam yang disediakan. Ada kolam polo, kolam tanding, kolam diving, dan kolam pemanasan. Pembelian tiket pun dapat dilakukan di loket maupun dengan e-wallet. Nah guys, itu sekilas info tentang Stadion Akuatik buat kalian. Sekarang, yuk lanjut ke kegiatan komunitas Cikini Freediving Club-nya. Kemudian kita juga pakai kolam di Kuningan, salah satu kolam di Kuningan di daerah Plaza Festival Kuningan, dan satu lagi di Cijantung. Khusus untuk di Cijantung itu kita pakai kolam 16 meter, salah satu kolam terdalam di Asia Tenggara, untuk latihan equalize. Untuk lebih detail mengenai seperti apa sih latihannya dan apa sih yang mereka lakukan selama latihan, mungkin Bapak instruktur yang bisa menjelaskan. Sebaiknya kita ketemu sama mereka. Oke, yuk, mari. Kenalin, ini Mas Anton Hartanto. Beliau adalah salah satu instruktur freedive di Jakarta. Kebetulan beliau dari Sekolah Selam Bebas Indonesia di Jakarta. Nah, Mas Anton, ini teman-teman, mereka mau tahu, untuk melakukan olahraga ini ada syaratnya nggak sih? Misalnya kolamnya harus kolam khusus gitu, atau apa sih syaratnya untuk ikut olahraga ini? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Untuk syarat kolamnya sih minimal syarat-syarat dari peserta atau calon murid, dia wajib bisa berenang dulu. Terus dia wajib untuk kolamnya kita pakai kolam yang standar Olimpik atau dengan kedalaman minimal 1,5 meter. Di atas itu boleh, untuk beberapa kolam khusus tuh ada di atas 5 atau ada yang 16 meter juga. Itu untuk salah satu disiplin yang dilakukan di freediving juga. Jadi dalam freediving itu ada 3 sesi kelas, sesi kolam, sama sesi laut.
Nah, untuk kolam kita pakai standar yang tadi minimal 1,5, dan untuk dalam tuh kita prefer ke laut sih. Kalau misalkan kolam ya pakai yang minimal 1,5 aja. Hey, gimana Mas? Nah, biasa deh. Kalau ketemu kamera nggak bisa diem. Namanya anak-anak ya, jadi yang salah satu yang menarik buat mereka adalah kalau didokumentasiin, entah itu di darat atau di dalam apalagi gitu. Jadi ya seperti inilah kondisinya. Oke, teman-teman, saat ini kita mau sharing sedikit mengenai alat. Alat apa sih yang kita pakai untuk olahraga freedive ini? Oke, untuk peralatan bisa kita soal masker, pertama masker. Maskernya itu kita pakai yang low volume. Maksudnya low volume itu adalah yang volume di dalam maskernya ini tidak terlalu besar. Jadi dia nggak terlalu banyak makan udara seperti ini atau yang seperti ini. Jadi volume udara yang ada di dalam masker ini lebih kecil sedikit. Jadi kalau kita masuk ke dalam tekanan air, tekanannya nggak terlalu besar di dalam sini. Kita gampang sesuaikan tekanannya dengan kedalaman. Yang kedua snorkel. Snorkel itu kita pakai yang fix. Kita pakai yang fix, yang tidak goyang-goyang, jadi nggak terlalu banyak kena hambatan air. Gitu. Kita tempel gini dan kita pergunakan ini hanya di permukaan, bukan untuk di dalam air. Terus yang ketiga ada long fin atau long fin. Jadi panjang atau pendeknya fin ini tergantung kebutuhan kita sih sebenarnya. Jadi ada yang dia emang senangnya pakai long fin, ada yang pakai short fin juga bisa. Nah, benefitnya kalau pakai yang panjang gini dia lebih efisien dari segi penggunaan tenaga. Jadi dengan sedikit gerakan dia bisa langsung maju atau turun atau naik Glide lebih atau panjang. glide-nya lebih panjang. Kalau kita biasa sebut sih mungkin kaki katak ya. Cuma kalau dalam bahasa anak-anak freedive atau scuba mungkin itu fins atau long fins. Nah, satu lagi berikutnya itu ada pemberat. Pemberatnya itu untuk di freedive kita pakai sabuknya yang rubber. Berbahan karet ya. Ya, berbahan karet. Jadi kita fix makanya di pinggang gitu, nggak naik-naik, nggak turun-turun, jadi stabil. Bukan untuk pemberat, dia cuma untuk menyeimbangkan buoyancy, daya apung. Dan satu lagi wetsuit. Wetsuit itu fungsinya untuk menahan panas tubuh biar nggak keluar, jadi dia nggak gampang kedinginan. Kalau wetsuit freedive itu dia nggak pakai resleting, jadi untuk menghindari air masuk dan mengurangi biar tetap hangat. Bukan berarti wetsuit scuba nggak bisa dipakai, bisa aja dipakai. Cuman kalau untuk freedive yang mungkin kayak main depth gitu ya, dia biasanya pakai yang lebih bisa menyimpan suhu tubuh di dalam. Biasanya kayak saya nih, saya nggak kuat dingin, jadi saya harus pakai wetsuit, entah itu di kolam, di laut, atau pokoknya kalau saya main air harus pakai wetsuit seperti itu. Jadi disesuaikan sama kebutuhan aja sih sebenarnya, bukan sesuatu yang harus pakai wetsuit, enggak juga. Nah, teman-teman, selain peralatan yang tadi udah kita sebutkan di awal, ada latihan inti dari freediving ini. Latihan basicnya adalah inti dari freediving itu kan sebenarnya ketenangan sekaligus tahan nafas. Kayak apa sih cara tahan nafasnya? Gitu. Oke, aku akan peragain di sini. Ada salah satu member dari klub aku yang akan memperagakan bagaimana sih cara latihan tahan nafas itu. Nanti ada demo dari salah satu member kita namanya Eca, diinstruksikan oleh Mas Anton selaku instruktur. Oke, boleh dicoba. Oke, kita relax dulu ya. Pernapasan diafragma. Hidup mundur. Relax. 5, 4, 3, 2, 1, full breath.
Napak perut. Oke, relax. Nah, ini kontraksi. One minute. Enggak, kontraksi. Paru-parunya udah minta oksigen. Jadi ibaratnya kayak kita lapar nih, mau makan. Nah, ini keroncongan. Tapi kita masih bisa nunda untuk makan. Nah, di sini kita masih bisa nunda untuk nafas. Nah, ini kontraksi. Ini paru-paru nih, diafragma. Dan ini nggak dibuat-buat. 130. Berhitung dalam hati. Tetap relax, walaupun dia butuh nafas. 150. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, udah selesai tahan nafas. Dan ini adalah waktunya. 2 menit. Waktunya 2 menit 5 detik. Karena sudah biasa enggak? Udah biasa. Udah biasa. Pertama kali pusing nggak? Pertama sih enggak pusing. Biasa aja. Bukan sakit kepala ya? Karena Enggak. oksigen berkurang. Tapi enggak pusing. Nah, teman-teman, kalau yang kalian lihat tadi itu adalah salah satu disiplin yang kita latih, yaitu disiplin statik, tahan nafas dalam kondisi diam. Kalau yang tadi Echa lakukan, dia mampu bertahan selama 2 menit, tahan nafas dalam kondisi diam. Dan kalau ada pertanyaan, pusing nggak sih melakukan itu? Setelah melakukan recovery yang benar, maka kondisinya akan kembali pulih. Oke, jadi semua kegiatan dalam freediving itu olahraga ekstrim ya. Jadi bisa dilakukan dengan latihan, dengan pemahaman, dengan keilmuan yang terdapat. Nah, yang tadi itu ya, di freediving itu kita mencoba menggunakan menarik nafas itu pakai mulut. Karena hidungnya pakai masker kan nanti. Tuh, jadi kita berusaha melatih narik nafas fullnya tuh dari mulut. Dia menarik nafas sebanyak-banyaknya dengan satu tarikan dan kita simpen sampai dia batas waktu yang dia latih. Kalau untuk penyakit kita balikin ke dokter. Misalkan ada calon murid yang punya penyakit, saya boleh nggak ya free dive? Nah, kita suruh mereka balik ke dokter dulu. Begitu dokternya menyarankan, karena orang medis kan lebih paham tuh. Saya nggak berani, oh dia boleh, dia nggak, karena saya nggak paham. Yang paham tuh orang medis, jadi dia ke dokter dulu. Begitu dokternya ngebolehin, baru dia boleh latihan kita. Dan ada salah satu dokumen di kita pun menentukan medical statementnya. Jadi kalau dia compeng dan dia harus jujur di situ. Ya apakah di situ nanti ada lagi hamil kah? Apakah dia punya sejarah cedera di jantung gitu? Itu harus dijelasin di situ. Untuk batasan umur tuh nggak ada selama sehat jasmani dan bisa dibolehkan gitu. Nah, saya punya murid paling senior itu umur 65 tahun. Jadi dia emang kebetulan scuba diver juga, dan dia emang kondisi sehat, dan dia nggak ada penyakit bawaan, dan ya dia nggak perlu konsultasi ke dokter karena dia nggak punya penyakit bawaan. Mencoba untuk mempraktekkan kondisi di laut. Jadi dia menggunakan relaksasinya menggunakan snorkel, ngambang, karena nggak ada pinggiran kan kalau di laut. Ngambang biasa, tidur. Oke, dia lagi relax menggunakan snorkel. Terus dia mencoba duck dive untuk melakukan penyelaman. Jadi tadi lagi ngapain sih? Duck dive. Duck dive itu apa? Duck dive itu kita relax dulu, langsung nyelam ke bawah. Tujuannya sih untuk kita warawiri di bawah untuk lihat-lihat
Mungkin ada koral, ada ikan, kura-kura. Jadi kita nyaman lihat di bawah. Awalnya mungkin karena kedalaman kan nggak tertentu gitu ya. Kalau misalnya sudah di bawah 5 meter mungkin kita mesti sesuaiin dulu kupingnya equalize. Jadi kalau enggak kita akan sakit. Kalau kita sakit mending ke atas dulu, tapi kalau kita udah nyaman equalize, baru kita bisa warawiri di bawah. Nah ini salah satunya lagi untuk kenapa banyak orang yang mau belajar freedive itu karena memang pengen bikin konten di dalam air. Jadi salah satunya mau dipraktikin sama Mbak Menu. Halo, aku Menuk. Aku mulai freedive itu di usia 57. Iki sekarang aku sudah mau 59. Kenapa memutuskan di usia tua kok mau belajar freedive? Karena kan Indonesia tuh banyak kepulauan ya. Aku kalau berlayar pengen berenang tuh nggak bisa, cuma bisa lihat dari atas aja, banyak ikan, karang-karang yang bagus. Jadi baru realize 57, aduh sayang ya kita banyak pulau tapi nggak bisa masuk. Ini gurunya ajaib ya, aku bilang. Aku dari nggak bisa berenang sama sekali di umur 57 itu, 3 kali latihan aku udah bisa nyemplung masuk. Gurunya jago banget ngajarinnya. Gitu. Oke. Oke, begini nih kalau kita udah ngumpul nih, rame. Tuh, jadi oke, dan awal terbentuknya ini kita awalnya komunitas, sekarang jadi klub. Dan tujuan kita tuh untuk memasyarakatkan freediving di Indonesia, tujuan utamanya itu. Komunitas dari 2014, terus lanjut 2015 jadi klub. Tadinya berdua aja kita bikin. Terus karena kita suka laut, jadi kita mencoba untuk mencoba ini yuk yang suka laut kita coba gabung latihan bareng gitu. Kalau anggota aktif yang rutin latihan Sabtu dan Minggu mungkin sekitar 30 sampai 50. Halo, saya Stefani. Saya join sama Cikini Freedive sejak bulan lalu, sejak saya mau ke Derawan mau renang sama whale shark. Halo, saya Novianto. Saya join Cikini Freedive dari tahun 2022. Bulan Maret. Halo, aku Sasa, aku join Freedive dari tahun 2018. Halo, aku Brian, join baru di Oktober 2022. Halo, aku Andika, join Desember 2022. Halo, nama aku Ani. Ini Inces nih. Aku gabung di Cikini Freediving itu dari Januari 2022. Nama saya Mbak Oti. Mulai dari Tahun berapa sih Mbak? 2021. Halo, nama saya Hilda. Saya bergabung di Cikini Freediving Club itu dari November 2017. lama ya. Aku Rara, aku gabung di Selam Bebas dari 2022. Halo, nama saya Catherine. Gabung di Cikini Freediving itu dari tahun lalu. Hai, nama gue Asma. Gue join di Cikini Freediving sejak awal 2022. Saya Christian, join sejak bulan Juni 2022. Aku baru bergabung Desember karena waktu itu kan mau ke Derawan kan, nggak bisa berenang, nggak bisa freedive. Jadi temennya harus belajar, katanya kalau nggak tenggelam nggak mau nolongin. Halo, saya Dimas, bergabung di Selam Bebas Indonesia September 2021. Halo, nama aku Gita. Aku join di Cikini Freediving mulai dari Desember 2022. Halo, namaku Randy, join di Selam Bebas Indonesia Cikini Freediving sejak Maret 2022.
Kenalin, nama saya Taris, biasa dipanggil Taris. Join di Cikini Freediving ini dari bulan lalu ya, Desember deh kalau nggak salah. Itu Desember baru join, jadi sekarang udah jalanin sebulan. Tujuannya sih buat challenge diri ya, jadi nanti akan mengikuti kompetisi statik, dynamic, dan juga dynamic novin. Kenapa aku join freedive? Karena pengen nyelam dalam waktu lebih lama dan lihat binatang laut yang sangat bagus. Ingin menambah skill baru di dunia freediving. Untuk menambah skill freediving. Suka bikin konten dan ngeliat bagus-bagus gitu, kayak kontennya bagus-bagus aku lihat di Cikini Freediving, jadi aku ikutan karena aku suka konten. Ya, dari nggak bisa renang, panikan, super banget. Terus gabung di Swimming Jakarta bareng instrukturnya Bude. Aku tuh awalnya karena suka laut, tapi karena nggak bisa masuk ke dalam, jadi aku coba untuk gabung biar bisa masuk ke dalam. Dibanding yang lain ya udah kayaknya emang cocoknya di sini, ya udah lanjut sampai saat ini. Sebenarnya gue fobia laut ya, fobia air, tapi karena emang sukanya tantang aja, jadi ya udah join aja dulu. Awalnya emang dari dulu udah tertarik berenang di laut, suka snorkeling gitu, jadi kayaknya akan lebih seru kalau ketika ke laut lagi bisa juga freedive, nah makanya ikut join dan latihan di sini. Awalnya coba-coba, lama-kelamaan ketagihan. Ketagihannya kenapa sih? Ya ketagihan aja Mbak, enak soalnya. Mau joinnya sebenarnya udah dari lama, cuman baru nemu tempat yang jadwal latihannya tuh maksudnya menyesuaikan kita, nggak yang ketat gitu jadwal latihannya. Ketemu teman banyak yang pertama, yang kedua olahraga, exercise ya. Terus yang ketiga, daripada lu nggak ada kerjaan waktu weekend, ya udah gabung aja. Ada aja gitu yang bikin serunya sama teman-teman, sama coach, sama foto-foto konten-konten ini. Tadi nggak bisa berenang kan, nggak bisa freedive, jadi semua, jadi waktu itu gurunya ada 3, jadi kayak langsung belajar otodidak gitu biar langsung biar nggak kepanik nanti di laut. Selain bisa nyelam, mungkin lebih rileks, lebih kayak ketemu teman-teman baru juga. Lebih ada kegiatan aja sih daripada kosong kan, nggak ada kegiatan sama sekali, jadi ikut inian aja. Bisa nahan nafas tapi rileks, nggak panik. Pusing sih enggak sih, cuman ngapa aja. Yang paling berat sih di latihannya itu latihan equalize. Equalize itu ini teknik biar kalau kita nyelam di kedalaman itu kuping kita nggak sakit. Biasanya kalau kita equalize itu kita mengeluarkan menekan udara. Ini yang paling, karena saya pakainya yang paling basic ya. Jadi menyeimbangkan tekanan udara yang ada di luar dengan di dalam gitu. Jadi biar kupingnya nggak sakit gitu. Seru banget soalnya banyak teman-teman yang suportif. Lu udah bisa menurut? Udah bisa. 1 menit 34 detik. Kalau freediving mungkin ya karena kita harus menahan nafas diri, mengandalkan kekuatan tubuh kita, nggak ada alat-alat tambahan. Jadi mungkin tantangannya freediving sih di situ. Jadi kalau teman-teman yang takut akan laut atau air, coba dihadapin dan latih aja diri sendiri. Oke, buat teman-teman yang berminat mengikuti atau belajar untuk freediving, bisa melalui Instagram kami, Cikini Freediving Club, atau Selam Bebas Indonesia, atau website kami juga ada di selambebas.com dan cikinifreediving.com. Syaratnya hanya pertama sehat jasmani dan rohani, kedua registrasi course-nya di sekolah yang kalian mau ambil di tempat kita di Selam Bebas Indonesia untuk bisa bergabung latihan di Cikini Freediving Club. Itu aja. Cikini Freediving, Oke, terima kasih teman-teman buat yang sudah mengikuti kegiatan kita hari ini, sudah meliput kegiatan kita hari ini dari Cikini Freediving Club. Jangan lupa subscribe, like, komen, biar komunitas kalian juga diliput
sama acara ini. Terima kasih.